kok bisa semirip ini? Terobsesi untuk menjadi Superman. Pengangkatan 6 tulang rusuk untuk mendapatkan pinggang yang super kecil. Hai, I'm Nazjaj and welcome back to Naskah Kaget. Berhubung beberapa hari lalu sebuah konten yang aku upload tuh super viral sampai 3,8 juta views di TikTok maupun short tentang bagaimana seseorang bernama Paige itu meniru muka sampai gayanya Ariana Grande. Intinya ada seseorang bernama Paige Niemann yang terobsesi dengan looksnya Ariana Grande dan dia merasa dia juga mirip gitu. Jadi dia meniru segala look dan juga gerak-geriknya Ariana Grande. Paige Niemann ini seorang content creator dari Amerika Serikat dan pastinya jadi terkenal karena dia mirip sekali dengan Ariana Grande. Jujur aku pas ngeliatnya aja tuh kayak, kok bisa semirip ini? Namanya mulai terkenal saat dia mulai upload konten-kontennya di TikTok pada tahun 2019. Tapi popularitasnya ini tidak lepas dari kontroversi yang datang. Para fansnya Ariana Grande yang kita tahu fanbase-nya sangat amat besar itu jadi mulai komentar-komentar negatif ke Paige Niemann. Mereka menilai Paige Niemann ini tidak pantas dan udah ngelewatin batas gitu. Sampai-sampai pas 2024 November itu Paige Niemann akunnya diblokir sama Instagram. Walaupun akhirnya pun dia juga bilang kalau dia tuh udah nggak suka juga sama Ariana Grande, tapi looksnya tuh tetep aja kayak gitu. Sekarang udah nggak diblokir lagi, jadi kalian juga bisa ngecek nih akunnya Paige Niemann dan menurut aku sih emang mirip banget ya sama Ariana Grande. Nah, kemarin pas aku upload video pendek itu di TikTok dan Shorts, banyak sekali komentar-komentar. Jadi aku mau sekalian nih ngebalesin atau menjawab beberapa komentar yang ada. Lucunya dari ratusan komentar itu banyak banget nih yang memirip-miripkan aku dengan kakak aku sendiri, Nessie. Jadi bilang bahwa aku aja mirip-miripin Nessie gitu. Guys, aku bukan mirip-miripin, kebetulan orang tua kita sama, jadi muka kita mungkin mirip gitu. Dan nama belakang kita pun jadi sama. Tapi juga banyak sih yang ngebelain di komentar-komentar itu. Jadi terima kasih teman-teman yang ngebelain komentar-komentar negatif bahwa aku meniru Nes. Tapi kita coba balesin komentar yang lainnya ya tentang Paige Niemann-nya sendiri. Pathetic Lovers bilang bahwa rumornya dia punya akun OnlyFans. Dan ini nggak cuma Pathetic Lovers ini ya yang ngomong di komentar tuh, banyak yang bilang bahwa Paige Niemann ini punya akun OnlyFans. Dan kenapa ini jadi negatif? Karena ternyata si Paige Niemann ini di OnlyFans itu cosplay menjadi Ariana Grande yang akhirnya membuat fans-fans Ariana Grande itu mikir ya karena dia udah mirip terus dia cosplay kan jadi bikin image Ariana jadi sangat jelek gitu. Nah, mungkin ini yang berusaha di-clarify sama fans-fansnya Ariana Grande. Oke, next. Ada juga dari It's Lin. Dia bilang bahwa bukannya emang public figure ada untuk ditiru gayanya ya. Mereka itu sadar nggak sadar adalah influence yang memang tugasnya menggiring orang-orang secara langsung maupun nggak langsung. Ini mungkin pro kontra, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi aku personally kurang setuju karena public figure itu menginfluence mungkin barang-barang yang dipakai atau kelakuan baiknya atau kebiasaannya gitu, tapi bukan looks-nya dia maupun gimana caranya untuk plek-ketiplek jadi dia gitu. Tapi ini mungkin kalian ada yang beropini berbeda, boleh komentar di bawah. Oke, next. Dari Min Luna. Dia bilang bahwa menurutku asal tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan nggak apa-apa sih mau niruin siapa. Ini benar sih, aku setuju sih. Asalkan tidak merugikan siapa-siapa, asalkan mungkin ini juga buat Paige hanya sekedar konten, itu harusnya nggak apa-apa, asal jangan terlalu jauh gitu. Next dari Ines Azahra. Gue nggak tahu siapa Paige, terus klik pencarian Paige Niemann, ternyata beneran mirip banget. Ini pasti banyak orang yang pertama ngeliat kayak, ini bukan Ariana Grande. Aku juga gitu soalnya. Oke, next ada JDJJM.GN. Dia bilang bahwa Paige ini suka bikin konten seksual pas cosplay jadi Ariana Grande.
Ya wajar orangnya risih karena bisa buat orang berfantasi yang nggak senonoh ke Ari gara-gara kontennya si Paige. Ini yang tadi aku udah jelasin ya tentang mungkin relasinya dengan OnlyFans accountnya Paige nih. Ada lagi dari Fuzzy27, dia bilang Paige mirip Ariana Grande, tapi Ariana Grande-nya sendiri jadi nggak mirip dirinya sendiri. Dan ini yang like ada 1703 orang. Wow, ini statementnya agak membingungkan tapi lucu ya. Nah ternyata nggak cuma Paige Niemann nih yang rame, banyak orang-orang yang terobsesi dengan figur-figur yang mereka idolakan sampai rela merubah, sampai ngeluarin uang banyak banget untuk merubah dirinya supaya mirip sama idolanya ini. Berikut adalah beberapa orang yang berhasil memiripkan dirinya dengan idolanya. Pertama ada Toby Sheldon yang terobsesi dengan Justin Bieber. Toby adalah seorang musisi asal Amerika Serikat dan dia lagi-lagi menjadi terkenal karena obsesinya dengan Justin Bieber. Toby menghabiskan uang lebih dari 100.000 US dollar atau sekitar 1,6 miliar rupiah untuk melakukan berbagai macam operasi plastik di wajahnya sampai beneran mirip Justin Bieber. Yang dia jalanin ini operasinya nggak main-main karena berbagai macam. Dari mulai kelopak mata, implan dagu, facelift, dan sampai prosedur pengangkatan rambut agar mirip Justin Bieber. Toby itu sempat menyatakan bahwa penampilannya ini adalah cara dia untuk menunjukkan kesukaannya dia terhadap Justin Bieber. Di balik transformasi fisik yang begitu signifikan, ternyata ada efek samping dari apa yang Toby lakukan ini, yaitu kesehatan mental dan juga kesehatan fisiknya sendiri. 2015, Toby ditemukan meninggal dunia karena kombinasi obat-obatan di badannya yang begitu kompleks, dan ini menjadi sisi gelap dari obsesinya dia. Jadi kalau tadi Paige Niemann memang terlahir lumayan mirip sama Ariana Grande, terus dia nambahin makeup dan hairdo supaya lebih mirip lagi. Kalau si Toby ini itu merubah penampilannya yang tadinya mungkin tidak mirip menjadi sangat mirip dengan berbagai operasi, tapi akhirnya ada efek samping yang juga merugikan dia secara mental dan juga kesehatan. Oke, next ada lagi nih namanya Herbert Chavez. Kalau yang satu ini tidak meniru musisi manapun, tapi dia terobsesi untuk menjadi Superman. Nah, kalau tadi kita di Amerika Serikat terus nih, sekarang kita ke Southeast Asia. Karena pria yang satu ini, si Herbert Chavez ini adalah pria asal Filipina. Dan dia memiliki mimpi super besar untuk menjadi Superman. Dia mulai transformasi fisiknya dari 1995 dan sudah menjalani lebih dari 20 prosedur operasi plastik, termasuk operasi plastik hidung, pemutihan kulit, implan otot, dan implan otot ini di beberapa tempat yaitu dada, perut, dan juga liposuction. Gak cuma itu, Herbert juga mengenakan baju Superman setiap hari, juga merubah gaya rambutnya menjadi kayak Superman. Herbert juga bahkan menjalani prosedur berbahaya seperti implan silikon di bagian wajahnya agar terlihat lebih maskulin seperti si Superman ini. Selain transformasi fisik, ternyata Herbert juga mengoleksi berbagai mainan dan juga merchandise yang berhubungan dengan Superman di rumahnya. Jadi rumahnya tuh dipenuhin oleh mainan-mainan ini. Tapi sebenarnya Herbert ini hatinya cukup baik karena tadi ya nih yang dia ucapkan, menjadi Superman itu bisa menginspirasi anak-anak agar memiliki keberanian dan juga harapan ke depannya. Oke, kalau tadi udah Amerika Serikat, udah Southeast Asia, sekarang kita ke Eropa sedikit. Ini adalah seorang perempuan asal Swedia, namanya Pixie Fox. Dia merubah dirinya untuk menjadi karakter kartun. Nah, untuk Pixie ini nggak cuma satu figur aja, karena dia bisa merubah dirinya menjadi beberapa figur kartun yang dia favoritkan, seperti Jessica Rabbit dan tokoh-tokoh animasi lainnya. Untuk Pixie, karena mungkin ini karakter yang dia dambakan itu berbagai macam, jadi dia ini udah melakukan lebih banyak lagi operasi plastik sampai 200 prosedur kosmetik, termasuk pengangkatan 6 tulang rusuk untuk mendapatkan pinggang yang super kecil dan lingkarnya tuh hanya 16 inci. Coba kalian hitung sendiri ya, 16 inci itu sekecil apa teman-teman?
Pixie juga sempat menjalani operasi mata untuk merubah warna matanya menjadi hijau cerah. Dia juga pernah melakukan rhinoplasty untuk operasi hidung dan prosedur augmentasi payudara. Menurut Pixie, hidupnya adalah karya seni dan transformasi yang dia lakukan itu adalah caranya untuk mewujudkan mimpi visualnya. Tapi pastinya dokter juga beberapa kali mengingatkan atas bahayanya prosedur-prosedur yang dijalankan oleh Pixie karena ada resiko kesehatan yang cukup serius dari perubahan tubuh yang sangat ekstrim ini. Oke, kalau tadi kita udah ke Amerika Serikat, udah ke Southeast Asia, udah ke Eropa, sekarang kita belok dikit ke Inggris. Ada Jordan James Park yang terobsesi untuk menjadi Kim Kardashian walaupun dia seorang laki-laki. Jordan James Park ini adalah seorang makeup artist dari Inggris. Sudah menghabiskan 150.000 pound sterling yang kalau dirupiahkan itu 3 miliar rupiah hanya agar terlihat seperti Kim Kardashian. Transformasi yang dilakukan juga berbagai macam termasuk botox, filler bibir, operasi hidung, dan prosedur pengangkatan alis. Jordan ini mengidolakan gaya hidup glamournya Kim Kardashian dan dia mengatakan bahwa dia ingin terlihat sempurna seperti sang bintang. Tapi obsesinya ini seringkali menjadi olokan di publik. Ya maksudnya kita juga ngelihat ya, kita juga pengen ya hidupnya seglamour Kim Kardashian, tapi kan kita nggak ngerubah diri kita kayak dia juga. Tapi walaupun begitu, Jordan ini tetap percaya diri dengan penampilannya dan bahkan dia mengatakan bahwa dia bangga sudah menginvestasikan uangnya untuk menjadi sang Kim Kardashian. Gimana? Kalau menurut kalian investasi 150.000 pound sterlingnya berhasil atau enggak? Komen di bawah ya. Dan yang terakhir adalah Rodrigo Alves yang terobsesi untuk menjadi human Ken doll. Pria asal Brazil menjalankan lebih dari 60 prosedur operasi untuk menjadi mirip dengan Ken. Ini tuh adalah figur laki-laki di film Barbie ya, atau di animasi Barbie. Jadi dia pengen banget untuk menjadi Ken ini. Dan dia apa? Menghabiskan paling banyak nih dari yang tadi kita bahas. Dia udah menghabiskan 1 juta US dollar atau 16 miliar rupiah. Yang dia lakukan apa? Termasuk implan otot, pembentukan rahang, augmentasi dada, sampai pengangkatan tulang rusuk. Menurut Rodrigo, dia menjalankan aksinya ini untuk terlihat lebih percaya diri dan memiliki versi sempurna bagi dirinya. Tapi pastinya perjalanan ini bukan tanpa resiko. Rodrigo telah mengalami beberapa resiko yang lumayan serius setelah melakukan berbagai operasi ini. Sampai-sampai sekarang dia harus hidup super sehat dan hidup lebih natural sambil tetap mempertahankan identitas uniknya karena udah terlanjur ya di operasi. Dan jujur menurut aku sih nggak mirip ya sama Ken doll, ini agak lebih kelihatan. Oke, kalian aja yang komen di bawah. Ini ya tadi beberapa kisah orang-orang yang rela merubah dirinya demi kelihatan mirip sama idolanya mereka. Tapi kalau kalian gimana? Pernah nggak sih kalian ngefans banget sama seseorang sampai mirip-miripin look kalian sama orang tersebut gitu? Mungkin nggak harus operasi yang ekstrim kayak contoh-contoh tadi, tapi mungkin kayak sesimpel hairdo atau kayak makeup. Pernah nggak sih kalian melakukan hal-hal tersebut? Dan kalau bisa nih, kalian komen juga kenapa kalian melakukan itu. Apakah kalian merasa terinspirasi, merasa cocok dengan look itu, atau kalian pengen mirip sama figur yang kalian idolakan? Oke, itu aja untuk hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, do all those stuff, and I'll see you next time. Bye!